Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pastilah bersentuhan dengan kimia. Kimia itu luas, ilmu yang sangat luas. Dan ini aplikasinya Masya Allah luar biasa. Sekarang lagi ngetrend sekarang ini adalah hidrogen fuel cell. Oh, hidrogen fuel cell. Ada lagi microbial fuel cell. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia selalu. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sesi kedua bincang-bincang di Fakultas MIPA, dan hari ini kita kembali dengan Profesor Riyanto. Nah, di sini kita bicara bincang-bincang dengan Prof Riyanto. Prof Riyanto mungkin akan bercerita tentang seputar raihan prestasi tertinggi Prof Riyanto, yaitu sebagai guru besar di Fakultas MIPA. Mungkin Prof Riyanto bisa bercerita ini untuk capaian tertinggi gelar akademik Prof Riyanto ini diperolehnya seperti apa? Monggo Prof, mungkin bisa ceritakan. Salam sehat semua Bapak Ibu, para generasi muda. Salam sehat Pak Torek. Alhamdulillah, terima kasih. Tema kali ini cukup menarik bagi saya. Jadi gini, kalau Bapak Ibu serta generasi muda itu kan memandang sebuah kimia itu kan ilmu yang tadi mengatakan takut, kemudian ilmu yang padahal kalau kita masuk ke dalamnya itu banyak sekali, yaitu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pastilah bersentuhan dengan kimia, ya kan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, mulai dari makanan, obat-obatan, limbah, kemudian semuanya pasti berhubungan dengan kimia. Kalau Prof Riyanto sendiri sebenarnya spesialisasinya di bidang apa ini, Prof? Ya, kimia itu sebetulnya luas sebetulnya. Kalau Bapak Ibu tadi tuh, kalau Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang. Kalau Bapak Ibu generasi muda ini sudah masuk di kimia, pasti di dalamnya akan mengenal, wah kimia itu luas, ilmu yang sangat luas. Ada kimia analitik, kimia organik, anorganik, ya betul. Ada biokimia, ada kimia lingkungan. Ada satu ilmu yang di situ cabang kimia fisik yang namanya ilmu elektrokimia. Nah, ini yang saya tekuni mulai dari dulu S1, S2, S3 gitu ya. Berarti raihan capaian tertinggi sebagai guru besar Profesor Riyanto itu dalam bidang elektrokimia ya, Prof? Ya, bidang elektrokimia. Kalau sebenarnya kalau contoh di bidang elektrokimia mungkin masyarakat akan mikir elektrokimia itu contohnya apa sih sebenarnya? Contoh-contoh aplikasi di bidang elektrokimia itu? Ya, betul. Jadi elektrokimia itu kan kalau orang mudah memahami ya, elektro itu listrik, ya kimia itu ya reaksi kimia ya. Artinya itu ada hubungan erat antara reaksi kimia dengan arus listrik ya. Dan ini aplikasinya Masya Allah luar biasa. Ada yang orang mengenalnya dengan spontan ya, reaksi spontan serta merta. Jadi Allah itu memberikan suatu reaksi terus kemudian menghasilkan arus listrik. Di situ ada yang dimanfaatkan banyak orang sudah, baterai ya, aki. Ya, kemudian sekarang lagi ngetrend sekarang ini adalah hidrogen fuel cell. Oh, hidrogen fuel cell. Ada lagi microbial fuel cell. Nah, itu adalah ilmu yang spontan tadi. Artinya dari reaksi kimia bisa menghasilkan energi. Yang diaplikasikan untuk bahan bakar itu juga tadi ya, Bro? Ya, betul. Jadi itu semua dimanfaatkan banyak orang. Saya pernah mendengar bahwa Indonesia akan menguasai tentang baterai. Ini sangat mustahil kalau orang tidak menyukai elektrokimia. Enggak, mesti mustahil. Karena semua ilmu itu ada di elektrokimia ini. Jadi sebenarnya Indonesia juga punya potensi yang besar ini untuk mengembangkan bidang elektrokimia dalam menghasilkan produk-produk yang mungkin nanti bisa menjadi produk unggulan gitu ya. Ya, terutama yang ini ya, reaksi-reaksi spontan itu ya. Nah, kalau yang berhubungan dengan ini, ada juga reaksi itu yang non spontan. Contohnya ini lebih dahsyat lagi nih. Misalnya seperti elektroplating gitu ya, yang membuat sesuatu menjadi mengkilat, menjadi indah. Kemudian itu semua elektroplating untuk ini ya, bros, untuk perhiasan dan seterusnya. Itu adalah ilmu elektrokimia. Kemudian electrowining, electrorefining itu kan pertambangan. Itu adalah semua basicnya adalah elektrokimia. Luas sebenarnya. Luas sekali. Nah, kalau yang Prof Riyanto sendiri kan bidang elektrokimia, ada yang lebih spesifik lagi, Prof, yang kemudian saat ini hasil dari apa yang mungkin jadi penelitiannya Prof Riyanto sudah bisa dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Ya, terutama kita ini kan kalau bisa research itu, penelitian yang dilakukan oleh dosen itu sebisa mungkin kan diterapkan di masyarakat. Masyarakat merasakan apa yang kita teliti. Banyak sekarang masyarakat tuh misalnya lah,
Kalau di Sleman, di daerah Jogja yang dekat kampus UI ini kan Ya. banyak masalah tentang limbah batik, limbah tekstil, yaitu ya. Kemudian limbah laboratorium, ya itulah aplikasi dari ilmu-ilmu kimia yang dipakai untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Ya, kita telah membuat alat untuk pengolahan limbah. Sudah ada itu ya? Alatnya itu sudah ada. Sudah banyak yang pakai ya. Bisa melalui teknik adsorpsi, bisa melalui teknik elektrolisis. Ya. Itu saya kira itu Pak Tori. Jadi sudah beberapa hasil karya Prof. Rianto ini sudah dimanfaatkan oleh beberapa pengusaha-pengusaha tekstil gitu ya, pengusaha batik dalam hal ini untuk mengolah limbah-limbah batik. Mungkin ke depan nih kira-kira Prof, elektrokimia ini berkembangannya seperti apa Prof? Ya menurut saya elektrokimia itu kan tadi cabangnya sangat luas ya. Ada yang bidang energi, ada yang bidang lingkungan. Yang lagi ngetren itu sekarang ini Pak Tori. Elektrokimia itu yang lagi ngetren, perkembangan sangat pesat itu adalah elektroanalisis. Orang mengenalnya dengan COVID, rapid test, kemudian tes kolesterol, diagnostik tes itu, itu adalah bidang elektrokimia yang di dalamnya itu adalah analisis. Jangan-jangan dengan kondisi pandemi COVID-19 bisa juga dikembangkan ke arah sana, Prof? Ya, justru ada kemungkinan nggak kira-kira bidang elektrokimia nanti riset atau penelitiannya mengarah kepada analisis yang hubungannya dengan COVID-19 betul. Orang-orang elektrokimia yang terutama lah ini ya, orang yang bergerak di bidang elektroanalisis itu sangat familiar itu tentang alat diagnostik tes kolesterol, asam urat ya kan, yang berbasis enzim tuh. Kemudian orang-orang kimia, elektrokimia juga mengenal alat ini antigen dan antibody, itu ya, tes pack itu, sehingga sangat mudah itu bagi orang kimia memahami alat rapid test itu seperti ini bentuknya, desainnya seperti ini, itu tuh paham banget. Ya memang berarti kan ternyata masih punya potensi yang cukup luas ya Prof untuk pengembangan elektrokimia. Mungkin sebelum ditutup ada suatu yang disampaikan kepada masyarakat luas tentang bidang keilmuan Prof. Rianto. Silahkan Prof, sebagai closing statement. Ya baik. Saya kira ini yang masyarakat perlu pahami bahwa elektrokimia itu adalah cabang dari kimia. Di dalam elektrokimia itu banyak cabang. Ya, salah satu cabang misalnya saya sampaikan tadi adalah elektroanalisis. Karena itu untuk generasi muda ini, terutama yang ingin kuliah di kimia, yang ingin menggeluti salah satu tema pekerjaannya adalah di bidang elektrokimia, itu sangat baik Pak Tori. Bidang korosi, bidang plating, bidang elektroanalisis. Berarti bisa berwirausaha juga sebenarnya. Betul, bidang energi. Saya kira luar biasa, potensinya sangat besar. Itu. Ya. Terima kasih Prof. Lagi-lagi ini adalah suatu informasi yang cukup baik buat semua masyarakat, khususnya generasi-generasi muda, lulusan-lulusan SMA, SMK yang mau melanjutkan studinya, masih bingung, masih bimbang. Nah ini ternyata salah satu aplikasi bidang kimia yaitu elektrokimia yang masih punya peluang untuk berkembang dengan pesat, untuk dikembangkan menjadi ilmu-ilmu yang saya yakin akan sangat bermanfaat dan sangat berguna ke depannya. Terima kasih dari saya sekali lagi, terima kasih kepada Prof. Rianto. Sama-sama, Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.